Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya teman-teman ya. Semoga aktivitasnya lancar ya. Gimana? Udah gajian kan awal bulan ya ini ya masih tebel dong dompet ya. Dan yang masih sekolah, masih belajar, gimana belajarnya? Masih online? Atau udah ada yang ke sekolah datang belajar secara langsung tatap muka? Nah, ngomong soal sekolah nih teman-teman ya. Ini aku mau reaction ya video tentang pesantren ya. Jadi pesantren tahu ya tempat pendidikan khususnya untuk kita yang beragama Islam ya teman-teman ya, untuk santri-santri yang dibentuk nantinya menjadi ya calon-calon dai ulama ya teman-teman ya. Nah ternyata untuk pesantren yang tertua ya di Indonesia ini itu ada di Aceh, bisa dikatakan mungkin malahan tertua di Asia Tenggara ya, se-Asia Tenggara teman-teman ya, ini kalau nggak salah ya berdasarkan dari yang aku baca ya. Nah jadi ini ada videonya ya, aku temuin. Jadi ada 4 pondok pesantren tertua di Aceh yang terkenal hingga mancanegara teman-teman ya. Ini dari channelnya Muda Belia ya. Penasaran juga nih, jujuran aku baru tahu ya teman-teman ya, memang bahwa di Aceh ini terdapat pesantren yang tertua ya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ya. Dan tertuanya ini aku penasarannya ini dari tahun berapa sih memangnya ya, tertuanya ini ya dari tahun berapa mulai dibangun atau pondok pesantren ini ada ya di Aceh ya teman-teman. Jadi kalau di Aceh pun ya, kalau aku pun tahu dari kalian juga ya, disebut juga dayah ya teman-teman ya, pesantren ya dayah ya gitu ya, anak dayah ya, anak pesantren ya. Halo anak pesantren Ukti Ahi ya. Oke teman-teman ya, langsung aja kita nih reaction videonya ya. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian, cekidot. Oke teman-teman, let's play. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Oke bang, berbicara tentang pondok pesantren, memang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang diutamakan sekali oleh masyarakat Aceh. Dan tak sedikit pula alumni-alumni daripada pondok pesantren yang menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat negara, bahkan pemimpin daerah juga alumni daripada pondok pesantren. Betul bang. Berikut kami akan membahas 4 dayah tua di Aceh yang masih eksisten dan terkenal hingga mancanegara. Oke, sebelum kita masuk ke nomor yang pertama, saya sarankan agar kalian mengeklik tombol subscribe. Mari kita membangun channel ini agar bermanfaat bagi masyarakat semua. Oke, siap bang, udah bang. Subscribe ya teman-teman. Dayah Mudi Samalanga. Inilah lembaga pendidikan Islam, Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah, atau yang lebih dikenal dengan Mudi Mesra Samalanga. Dayah ini berlokasi di Medenjok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dayah ini didirikan dengan seiring perkembangan Islam pada masa Sultan Iskandar Muda. Pimpinan pertama ya dari dayah ini adalah Syekh Faqih Abdul Ghani rahimahullah ta'ala. Namun sayangnya khasanah ini tidak tercatat berapa lama beliau memimpinnya dan siapa pengganti sesudahnya. Barulah pada tahun 1927 dijumpai secara jelas tentang catatan siapa kepemimpinannya. Dari tahun tersebut, dayah ini dipimpin oleh Tengku Haji Syihabuddin bin Idris dengan santri pada masa itu 100 orang putra dan 50 orang putri. Seiring dengan perkembangan waktu, pada tahun 1989, dayah ini dipimpin oleh Abu Mudi. Santri yang berdatangan bukan hanya saja dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri. Dari luar negeri juga ya, Masya Allah ya. Dayah Darussalam Labuhan Haji. Labuhan Haji. Inilah dayah Darussalam Labuhan Haji. Dayah yang sangat terkenal hingga mancanegara. Ya. Dayah ini terletak di Desa Blangkoro, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.
Dayah ini Selatan ini ya. sudah didirikan oleh Syekh Abu Yamani sejak tahun 1940. Dan dayah ini sudah melahirkan banyak kader-kader ulama yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh seperti Padang, Riau, Sumatera Selatan, dan lain sebagainya. Dan hampir seluruh ulama Aceh abad ke-20 merupakan alumni dari Dayah Darussalam Labuhan Haji. Masya Allah. Lalu pada tahun 1940 dayah ini didirikan oleh Abuya Syekh Haji Mudawali Al-Khalidi. Dan beliau adalah seorang ulama karismatik Aceh pada masa itu. Beliau seorang ulama mujaddid pada abad itu. Setelah beliau wafat, dayah ini diteruskan oleh anak-anaknya. Tiga ya. Dayah Ule Titi. Inilah Dayah Ule Titi yang berada di Jalan Belang Bintang, Kecamatan Ingin Jaya. Dayah ini terletak 12 km di arah barat Banda Aceh. Sekitar Banda Aceh ya? Semula dayah ini terletak persis di ujung jembatan Lambaru. Karena ada perluasan Krung Aceh pada tahun 1987, dayah ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Pimpinan pertama pondok pesantren Dayah Ule Titi ini adalah Abu Syekh Saman. Beliau diperkirakan seorang ulama dari Jazirah Arab yang merintis pondok pesantren ini, yaitu milik masyarakat Lambaru pada masa penjajahan Belanda. Lalu pengajian di dayah ini kemudian mengalami kemunduran. Tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Sebagian memperkirakan karena gejolak perang pada kala itu atau konflik yang terjadi di antara masyarakat. Kemudian di generasi kedua, dayah ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Ishaq Ule Titi. Beliau wafat pada tahun 1997, lalu digantikan oleh Abu Atailah Ule Titi, dan beliau pula yang memimpin dayah ini hingga sekarang ini. Nomor 4. Ini Dayah Babus Salam Blang Bladeh Biren. Inilah Dayah Babus Salam Blang Bladeh yang berlokasi di Kuala Jempa, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dayah ini sudah mendidik para santrinya sejak zaman penjajahan Belanda. Mulanya dayah ini didirikan oleh Tengku Haji Imam Hanafiyah pada tahun 1890. Kemudian setelah Tengku Imam ini meninggal, estafet kepemimpinan dayah ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Tengku Mahmud Syah. Sejak meninggalnya Tengku Mahmud Syah hingga sekarang ini, dayah ini dipimpin oleh Tengku Haji Muhammad Amin atau yang lebih dikenal dengan Abu Tumin Blang Bladeh. Dayah ini adalah dayah salafi yang terus berupaya melahirkan kader-kader ulama dan berjuang keras agar syariat Islam tidak hanya sebatas wacana, ujar Abu Tumin. Dan santri yang berdatangan ke dayah ini bukan hanya saja dari dalam negeri, tapi ada juga yang dari luar negeri. Dan jumlah santri untuk sekarang ini sudah mencapai ribuan, baik itu putra maupun putri. Oke. Udah habis teman-teman ya. Kaget aku tiba-tiba hilang videonya. Oke, jadi inilah dia tadi 4 pesantren ya yang tertua di Aceh teman-teman ya, yang terkenal hingga mancanegara, yang dibuat atau diupload oleh channelnya Muda Belia ya. Jadi kalaupun memang menurut kalian ada lagi ya pesantren-pesantren yang memang sama juga ya, tertua juga, maksudnya udah lama juga ya di Aceh ya, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, karena di sini kan channel ini hanya menghimpun 4 ini aja ya, 4 pondok pesantren aja ya gitu ya. Pasti sih aku yakin ada lagi sih yang lainnya ya gitu ya teman-teman ya. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi istilahnya ya pesantren ini itulah tadi teman-teman ya, tempatnya tumbuhnya bibit-bibit
ya generasi yang bakal memang istilahnya tuh menyiarkan agama ya teman-teman ya gitu ya. Ya paling tidak istilahnya itu ya di lingkungan keluarga ya, yang terutama untuk diri sendiri tentunya kan, di lingkungan keluarga ya, lebih nanti hebatnya lagi ya ke masyarakat luas ya, kayak gitu ya, ke publik yang memang istilahnya benar-benar itulah harapan tujuan intinya pendidikan di pesantren juga kan, memang kan membentuk dai-dai atau ulama-ulama ya teman-teman ya. Karena ya dunia ini kalau tanpa ulama tuh ya bakal gelap teman-teman ya, bakal redup lah ya, namanya ilmu agama ini kan itu tadi dari ulama-ulama ya teman-teman ya. Ulama kita tahu sendiri pewarisnya Nabi kan, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi masih bersyukur sih di negeri kita nih masih banyak ulama-ulama ya teman-teman ya, masih banyak istilahnya itu ya yang sering dan akan selalu mengingatkan kita tentang ajaran agama ya teman-teman ya. Itulah tadi ya, dari ulama ya, kiai ya teman-teman ya, masya Allah ya, ustadz-ustadz muda ya. Nah untuk kalian yang masih belajar di pondok pesantren yang semangat ya teman-teman ya, semangat ya kayak gitu ya. Walaupun memang kan gak mudah sih kalau bayangannya memang tinggal di pondok pesantren nyantri ya, berat sih memang sih, cuman ya bukan berat dalam artian mau menakutkan, bukan ya, cuman istilahnya tuh ya itulah, di selain belajar agama ya belajar mandiri juga ya, hidup di pondok pesantren tuh ya istilahnya kan, walaupun harus kadang ya nyuci sendiri kan ya sekalian itulah tadi belajar mandiri kan ya, belajar mandiri selain belajar ilmu agama, belajar ilmu tentang duniawinya juga ada kan teman-temannya ya, sebagai bekal juga kan, sebagai bekal untuk hidup di dunia kan, terutama tadi untuk bekal hidup di akhirat nanti ya teman-teman ya. Oke, untuk kalian pokoknya semangat ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu mungkin untuk video reaction kita kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga kesalahan ya teman-temannya. Aku mohon maaf sekali ya. Silahkan dikoreksi, ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.